Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Brandi Putri dengan NIM 22042191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode penarikan sampel dan validitas serta reliabilitas instrumen. Pertama, aku akan ngejelasin tentang apa sih metode penarikan sampel, validitas, dan reliabilitas instrumen. Nah, metode penarikan sampel merupakan teknik untuk memilih sebagian kecil dari populasi yang ingin diteliti. Analisis data memastikan keakuratan dan reliabilitas informasi yang diperoleh dari sampel. Metode penarikan sampel maupun validitas serta reliabilitas instrumen adalah aspek penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi yang akan diteliti. Nah, teknik pengambilan sampel di mana probability sampling dan non-probability sampling memiliki berbagai teknik yang dapat digunakan untuk memilih sampel. Nah, aku akan ngejelasin tentang probability sampling, di mana ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, ada systematic sampling, dan non-probability sampling, ada consensus sampling, ada quota sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang metode penarikan sampel, di mana metode penarikan sampel adalah teknik yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi, di mana metode ini adalah proses pemilihan sebagian kecil anggota populasi untuk mewakili seluruh populasi. Yang pertama ada probability sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua ada non-probability sampling, yaitu tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dan yang ketiga adanya penentuan ukuran sampel, yaitu ukuran sampel yang ditentukan berdasarkan karakteristik populasi dan tingkat presisi yang diinginkan. Jadi, pemilihan teknik pengambilan sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, di mana teknik probability lebih disukai untuk studi yang memerlukan generalisasi hasil ke seluruh populasi. Sementara teknik non-probability dapat digunakan dalam situasi di mana akses ke populasi terbatas atau ketika peneliti mencari informasi spesifik dari kelompok tertentu. Nah, validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen mengukur apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas instrumen mengukur seberapa konsisten instrumen menghasilkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Validitas dan reliabilitas saling berkaitan, di mana sebuah instrumen harus valid untuk dapat diandalkan, namun sebuah instrumen yang reliable belum tentu valid jika tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang pertama, validitas, yaitu ketepatan pengukuran validitas mengacu pada sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas, di mana konsistensi pengukuran reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Macam-macam analisis data validitas data, yaitu terdapat beberapa macam analisis validitas data, yaitu masing-masingnya memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Yang pertama adanya validitas isi, yaitu menilai kesesuaian item instrumen dengan domain yang ingin diukur. Yang kedua adanya validitas konstruk, di mana menilai hubungan antara instrumen dengan konstruk teoritis yang diukur. Yang ketiga adanya validitas kriteria, yaitu menilai hubungan antar skor instrumen dengan kriteria internal yang relevan.
Uji validitas instrumen yaitu dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu yang pertama adanya metode korelasi, di mana menghitung korelasi antara skor instrumen dengan kriteria eksternal. Yang kedua adanya analisis faktor, di mana mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari konstruk yang diukur. Yang ketiga adanya analisis item, di mana menilai kontribusi setiap item instrumen terhadap validitas secara keseluruhan. Nah, macam-macam analisis reliabilitas data yaitu bertujuan untuk menilai konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran instrumen. Di mana yang pertama adanya reliabilitas ulang uji, di mana menghitung korelasi antara skor instrumen pada dua kali pengukuran yang berbeda. Yang kedua adanya reliabilitas bentuk paralel, di mana menghitung korelasi antar skor dua bentuk instrumen yang setara. Yang ketiga adanya reliabilitas konsistensi internal, di mana menilai seberapa konsisten item instrumen dalam mengukur satu konstruk. Nah, uji reliabilitas instrumen bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil, di mana Cronbach alpha yaitu metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas internal, dan koefisien korelasi yaitu mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Kesimpulan dapat kita ambil yaitu metode penarikan sampel dan validitas serta reliabilitas instrumen merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian, di mana penarikan sampel mengacu pada proses pemilih subjek yang memiliki populasi untuk dianalisis dengan berbagai teknik seperti sampel acak ataupun sampel sistematis. Validitas instrumen berkaitan dengan sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur tentang apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Instrumen yang valid dan reliable yang sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat diulang. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang metode penarikan sampel dan validitas reliabilitas instrumen. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.